Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman di luar sana, di negeri kita sedang penuh gejolak. Banyak kota dilanda kerusuhan, demonstrasi menolak DPR, isu tentang dicopotnya hak rakyat, sampai penggerebekan rumah publik figur seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Sri Mulyani, bahkan ada yang sampai kabur ke Singapura. Rumah-rumah dijarah massa karena kebencian atas pernyataan mereka, khususnya terkait kenaikan pajak. Tetapi berbeda dengan situasi panas yang banyak di daerah di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Suasana jauh berbeda, teman-teman. Di sini masyarakat justru memilih merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dengan penuh kegembiraan lewat sebuah pesta unik, Pesta Son Horeg. Ya? Jadi apa itu Son Horeg, teman-teman? Son Horeg atau lebih dikenal dengan istilah Sound Horeg adalah budaya lokal yang lahir dari kreativitas masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Kata horeg dari bahasa Jawa Banyuwangi berarti bergetar atau berdengung. Sesuai namanya, Son Horeg adalah hiburan dengan sistem tata suara super besar yang dipasang di atas truk atau di kendaraan terbuka. Bayangkan saja, teman-teman, speaker raksasa disusun menjulang menggelegar hingga membuat dada bergetar. Getaran bassnya bisa terasa sampai ke tulang, teman-teman. Suara musiknya begitu kuat sehingga disebut sebagai horeg, karena seluruh badan ikut bergetar. Yaitu sungguhan itu saya sudah merasakan sendiri, ya. Awalnya Son Horeg sering dipakai untuk acara hajatan, karnaval, atau pesta rakyat. Lama-kelamaan ini menjadi identitas khas Banyuwangi. Bahkan karena popularitasnya, Son Horeg sering viral di media sosial. Saat ini katanya regulasi dan perubahan nama, namun tidak bisa dipungkiri, teman-teman, ya. Son Horeg juga menuai kontroversi, ya, yang bisa membuat regulasi baru dan perubahan nama. Ada yang menilai terlalu bising, mengganggu, bahkan membahayakan. Karena itu, pemerintah Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, mengeluarkan aturan baru yang katanya volume suara dibatasi maksimal 85 desibel. Harus menggunakan pickup, bukan truk besar. Harus sesuai dengan tema acara. Tidak boleh sembarangan. Begitu katanya, teman-teman. Untuk memperbaiki citra, Son Horeg kemudian diganti dengan menjadi nama Sound Karnaval Indonesia, SKI. Tujuannya agar lebih terhormat, lebih aman, dan lebih bisa diterima sebagai bagian dari budaya bangsa. Pesta Son Horeg meriahkan hari ulang tahun RI, ya, terutama yang ke-80 tahun. Nah, di hari kemerdekaan yang ke-80 tahun ini, masyarakat Indonesia, masyarakat Banyuwangi tentunya, bukan Indonesia, tapi Banyuwangi, tetap setia merayakan dengan Son Horeg. Jadi sampai Agustus sampai September masih merayakan Son Horeg. Biarpun di luar sana mereka beramai-ramai, mereka protes, demo, dan menjarah atau merusak kantor-kantor negara. Akan tetapi di Banyuwangi, orang, khususnya masyarakat Banyuwangi, tetap merayakan Agustusan sampai Septemberan, ya. Jadi Maulid Nabi
Dan karnaval itu masih berlangsung sampai dengan September, begitu teman-teman. Acara ini disebut sebagai Pesta Banyuwangi untuk merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun. Jalanan ramai dengan masyarakat, teman-teman. Anak-anak muda berdansa diiringi musik yang sangat keras dari speaker raksasa. Ada yang bergoyang, ada yang menonton sambil bersorak, ada juga yang ikut memberi saweran atau tip kepada para penampil, teman-teman. Jadi yang berdancing itu di jalan itu juga mendapat sawer. Atmosfernya mirip konser jalanan, teman-teman. Penuh cahaya lampu, asap, bahkan dekorasi merah putih khas kemerdekaan. Bedanya, semua dilakukan secara gotong royong, swadaya warga, dan benar-benar terasa sebagai pesta rakyat. Selain Son Horeg, Banyuwangi juga menggelar festival kemerdekaan di Taman Belambangan, ya teman-teman ya. Ada parade budaya dari berbagai daerah seperti tari piring. Dari Sumatera Barat ada upacara bendera merah putih dengan paskibraka membentuk angka 17 dan 45 di udara. Ada tari kolosal melibatkan ratusan penari yang memadukan tradisi dengan modernitas. Semua ini menunjukkan Banyuwangi memilih cara yang berbeda saat sebagian wilayah lain panas oleh konflik dan kerusuhan. Banyuwangi memeluk keberagaman, menampilkan seni budaya dan tentu saja dentuman Son Horeg, teman-teman. Teman-teman, Son Horeg itu bukan sekedar hiburan ya. Ini adalah simbol kreativitas masyarakat bawah yang ingin mengekspresikan diri ya. Dari sebuah sistem tata suara sederhana, ia tumbuh menjadi ikon daerah. Namun perjalanan ini juga menunjukkan adanya benturan antara hiburan dan ketertiban, antara kebebasan berekspresi dan kenyamanan publik. Pemerintah hadir dengan aturan, masyarakat beradaptasi dengan rebranding, sehingga tradisi ini bisa tetap hidup tanpa menimbulkan keresahan. Disinilah nilai pentingnya Son Horeg mengajarkan bahwa budaya bisa berkembang, bisa dikritik, bisa diperbaiki. Ya, budaya itu bisa dikritik dan bisa diperbaiki, namun tetap menjadi milik masyarakat. Teman-teman,
Ketika di luar sana, bangsa ini diguncang oleh demonstrasi, kerusuhan, dan perpecahan, Banyuwangi justru mengirim pesan lewat dentuman musik Son Horeg bahwa kita bisa merayakan kemerdekaan dengan sukacita, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air. Pesta Son Horeg adalah wujud nyata pesta rakyat sederhana, meriah, penuh semangat gotong royong. Di setiap getaran pas Son Horeg, kita mendengar dengan denyut nadia bangsa, denyut persatuan dan kemerdekaan. Saat ini, banyak daerah di Indonesia diliputi ketegangan dan kerusuhan ya teman-teman ya. Demonstrasi merebak menolak kebijaksanaan pemerintah, menuntut keadilan serta mengecam disparitas sosioekonomi. Namun, di Banyuwangi ceritanya berbeda. Masyarakat merayakan hari ulang tahun RI yang ke-11. Yang ke-80 ini dengan pesta Son Horeg lagi. Sebuah pesta rakyat yang penuh warna dan energi positif ya. Demonstrasi nasional muncul karena maraknya ketidakpuasan terhadap kenaikan biaya hidup. Bantuan rumah mewah untuk anggota DPR, serta tindakan represif aparat. Di berbagai kota dari Jakarta hingga Papua, terjadi bentrokan, pembakaran gedung pemerintahan, dan ribuan penangkapan. Sebuah insiden tragis memperparah situasi. Tewasnya seorang pengemudi ojol, Afan Kurniawan, yang diduga tertabrak mobil polisi saat demonstrasi. Pemerintah berusaha merespon, membatasi tunjangan DPR, menunda perjalanan ke luar negeri, membentuk penyelidikan serta menarik pasukan keamanan besar-besaran. Aksi di daerah seperti Pati juga mengguncang stabilitas lokal. Warga menentang kenaikan pajak hingga 250%, menuntut pemunduran diri kepala daerah dan memicu ricuh besar pakai water cannon, gas air mata, hingga penangkapan massal. Muncul slogan perlawanan seperti 17+8 tuntutan rakyat yang merangkum 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang. Mulai dari penghapusan tunjangan DPR, reformasi institusi, hingga penghormatan HAM dan demokrasi. Lalu, kenapa Banyuwangi tampak cuek dan malah bersukacita?
Banyuwangi justru menampilkan wajah lain Indonesia, merayakan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan kekayaan budaya. Karena saat ini kita sedang 17 Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia, di mana itu terjadi 1 tahun sekali untuk merayakan betapa susahnya pejuang-pejuang dulu. Jadi dihentikan dulu perjuangannya untuk sekedar atau untuk menikmati kemerdekaan ya. Kemudian kita akan berjuang bersama-sama semoga. Dan salah satunya lewat Sound Horeg ya. Bagaimana orang Banyuwangi ya, tradisi lokal khas berupa parade sistem suara raksasa yang bikin bergetar. Dan selama hari ulang tahun ini di Banyuwangi mengadakan full Sound Horeg ya. Festival ini bukannya menutup mata terhadap situasi nasional teman-teman, melainkan menjadi alternatif memilih ekspresi seni dan budaya sebagai wadah penguatan solidaritas dan identitas lokal. Bahkan di tengah hiruk-pikuk nasional, Banyuwangi berhasil menjaga stabilitas dan merayakan kemerdekaan secara aman, damai, dan menggembirakan. Ya teman-teman ya. Teman-teman, apa yang memicu kerusuhan dan tuntutan rakyat, teman-teman? Protes skala nasional dipicu oleh kemarahan publik terhadap kebijakan keuangan DPR, termasuk tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan untuk setiap anggota sekali gaji hampir 10 kali upah minimum rakyat. Ketegangan semakin meningkat akibat kenaikan harga pangan, pemutusan hubungan kerja massal, dan krisis biaya hidup yang meluas. Para demonstran menuntut penghapusan tunjangan DPR, reformasi institusi seperti Polri, pembentukan RUU perampasan aset bagi pejabat korup, demokratisasi, dan transparansi publik yang lebih besar. Maksud saya ya. Siapa Afan Kurniawan teman-teman, dan apa yang terjadi pada dirinya? Afan Kurniawan adalah bocah 21 tahun ya, a boy ya, adalah seorang mahasiswa dan pengemudi ojek online, ojol, yang bekerja untuk membantu keluarganya sebagai tulang punggung. Jadi, Afan ya tinggal bersama orang tua, kakak dan adik di rumah kontrakan kecil di Jakarta. Pada tanggal 28 Agustus 2025 ketika sedang mengantar pesanan di sekitar gedung DPR MPR, ia tertabrak dan terjepit di bawah sebuah kendaraan taktis Barakuda milik Brimob yang kemudian melaju lagi sehingga menyebabkan kematiannya. Video insiden ini viral teman-teman dan memicu kemarahan nasional karena Afan bukan bagian dari demonstran, hanya berada di tempat yang kurang tepat ya teman-teman. Menyikapi kejadian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa, mengecam tindakan berlebihan pihak keamanan dan menjanjikan investigasi.